Halo, selamat datang di Audio Jakarta. Masih bersama saya Anto. Nah, kita hari ini mau nge-review produk dari Pioneer. Kalau selama ini kita tahu atau Pioneer itu identik dengan produk-produk dari head unit. Nah, di 2022 ini kita kedatangan produk Pioneer berupa speaker. Ini special edition. Saya mau ditemani dengan Karton dari Audiotune. Halo. Apa kabar kok? Baik. Oke, kok temenin saya ya kali ini untuk nge-review produknya Pioneer yang terbaru nih. Oke. Nah, jadi di Pioneer ini kan ada 3 produk terbaru untuk speakernya yang udah flagship dan high-res ya. Untuk kali ini kelihatannya Pioneer cukup serius. Pioneer keluarin special edition untuk speaker 3 tipe dan saya rasa ini produk cukup serius. Oke, jadi tipe yang keluar adalah tipe J, V, dan VR. Ya, tipe J untuk mungkin entry level ya. Entry level. Okay. Untuk V-nya itu untuk mungkin masuk the middle dan VR-nya masuk ke high end. Oke. Tapi yang akan kita review kali ini yang middle dan high end ya. Jadi tipe V dan VR. Jadi saya lebih tertarik dari 3 produk ini saya lebih tertarik ke V dan VR gitu ya. Jadi V ini kecenderungannya kalau saya lihat gayanya keren ya. Kalau saya bilang sih gayanya keren banget. Jadi dari sisi fisik saya rasa ini OEM look bisa masuk dan dari Twitter yang dia pakai itu kecil banget. Nah, dan ini dia memakai bahan-bahan eksotik gitu. Jadi bahan-bahannya itu adalah metal dome. Jadi biasanya gaya-gaya begini itu suaranya kan kesukaannya AMG nih. Ya cenderung dinamiknya karena bisa plug and play. Jadi prinsipalnya kalau saya lihat memang eksotik banget sih kali ini sih. Pioneer keluarin produk sih eksotik. Nah, kok berarti kayaknya saya lebih tertarik untuk bahas yang seri V dulu ya. Karena kalau kita lihat ya, seri V ini pernak-perniknya banyak banget. Sedangkan kalau seri VR itu kan cuma mid bass, tweeter, dan passive crossover. Sedangkan di seri V itu pernak-perniknya ini banyak banget. Ini seri V semua nih. Betul. Nah, jadi kita langsung aja bahas ini dulu ya Pak. Boleh. Oke. Nah, di seri V ini itu yang cukup menarik itu kita udah dapat ring speaker loh Pak. Nah, jadi saya sih ngelihatnya begini ya. Kalau untuk entry level dan medium dari Pioneer ini saya rasa dia serius banget untuk OEM look. Jadi salah satunya dia mau gitu untuk buatin spacer yang bisa berfungsi untuk sekian banyak mobil. Jadi salah satunya misalnya Honda terus Toyota ya. Suzuki itu semuanya bisa pakai. Nah, untuk Mitsubishi kayaknya belum. Mitsubishi kelihatannya belum. Karena Mitsubishi itu dia ada kakinya dan bisa diputar. Tapi mungkin next kali ya. Kedepannya mungkin ya. Tapi prinsipalnya itu saya rasa ini barang seperti ini tuh bisa dibilang nyaris nggak ada sih. Yang bisa untuk 3 mobil sekaligus gitu nyaris nggak ada. Dan kecuali kita buat custom. Si Pioneer ini cukup detail juga untuk bikin produknya ya. Ya, bahannya pun kelihatannya plastiknya keras ya. Jadi untuk suara harusnya kita nggak punya problem besar. Oke. Nah, jadi ini ada speaker. Nah, di sini juga ada soket nih kok. Nah, kalau kita lihat, ini ada soket dan ini juga. Saya rasa gini. Soket ini kan sebenarnya kan banyak customer nih ya. Banyak customer yang nggak suka kalau kabelnya dipotong-potong. Ya, betul. Ya, jadi sama customernya AMG kok. Nah, kalau AMG cocok dengan gaya ini kan biasanya OEM look kan plug and play ya. Betul. Plug and play. Jadi prinsipalnya itu kabel tidak ada yang dipotong, apalagi di area-area pintu gitu ya. Dan ini tinggal dicolok aja, dan itu langsung tinggal dipasangkan ke speakernya aja. Jadi nggak takut garansinya gugur ya? Yes, sistemnya simpel banget jadinya. Ini dia udah disiapin berapa macam ya? Di sini sih di bukunya ini tersedia untuk Honda, Toyota, Nissan, dan Suzuki.
Oke. Untuk Mitsubishi juga belum. Mitsubishi belum ya? Belum. Jadi untuk ring speaker tadi nggak bisa untuk Mitsubishi, dan untuk soket pun belum tersedia untuk Mitsubishi. Tapi ini sih serius loh. Kalau saya bilang sih ini gaya yang menurut saya sih sangat serius untuk OEM loop dan plug and play. Ya, karena ini di speaker lain belum ada ya. So far saya belum universal ketemu ya. Universal speaker belum ada ya. Belum ada. Yang saya suka lagi kayak ini untuk tempat tweeternya. Nah ya. Nah tempat tweeternya ini juga dia udah siapin untuk area-area tertentu yang biasanya zaman sekarang itu zaman now banyak yang ditaruh di area dashboard ya. Di area dashboard, terus misalnya di pilar gitu. Dia punya bracket tweeter ini cocok banget nih masuk di revitting tweeter. Nah gini kok, saya sering banget nih ketemu mobil yang sudah upgrade audio, tapi misalkan kita ngomong Fortuner VRZ lah, dia kan sudah ada rumah tweeter tuh di segitiganya. Nah tapi saya sempat ketemu itu dipasangnya menggunakan kaki seperti ini, padahal si konsumen rata-rata itu mintanya bisa masuk. Nah di Pioneer ini apakah harus pakai kaki itu juga atau bisa masuk nih? Saya buka dikit nih mengenai Pioneer. Pioneer itu kali ini bikinnya simple banget kalau saya lihat ya. Kalau dilihat nanti ininya. Secara, kecil ya? Secara fisik daripada Twitter Pioneer ini itu sebenarnya masih sangat muat untuk penempatan di revitting Twitter OEM. Jadi untuk standar ini muat banget, dan dia punya cara ya. Dia sebenarnya tunjukin caranya di manual box ini untuk bagaimana memasangkan itu secara OEM. Makanya saya bilang untuk tipe V dan kalau saya nggak salah untuk tipe J juga sama. Itu serius banget sih, Pioneer sangat serius kali ini. Untuk tipe VR nggak ada ya? Beda, mungkin ceritanya agak berbeda ya dengan VR. Karena gitu ini premiumnya mungkin ya? Ya, jadi kalau kita ngomong di standar juga, dengan posisi standar itu kan banyak hal yang kita tidak bisa dapatkan. Walaupun kita sudah memakai prosesor dan kita udah coba tuning berkali-kali, tapi biasanya optimalisasi suaranya kan sedikit turun ya, sedikit di bawah harapan kita. Tapi secara teknikal untuk pemasangan instalasi ini saya bilang bagus banget gitu. Karena Twitternya nggak terlalu besar dan bisa masuk di revitting Twitter OEM ya, kayak Pajero, Shelby Turbo mungkin masih bisa ya. Saya rasa ini lebih dari cukup ya. Kalau saya rasa ya lebih dari cukup. Kalau kita bandingkan dengan VR, ini besar ya. Ini kan besar banget nih. Kalau kita lihat begini kan, sebenarnya besar banget gitu. Jadi kemungkinan untuk dia itu naruh di tempat standar itu kemungkinannya kecil lah ya, kecil banget. Jadi kalau saya rasa lebih kepada V ini seharusnya bisa cukup booming di pasaran untuk pasaran-pasaran OEM dan pasaran plug and play. Ya, karena nggak gugurin garansi juga pastinya kan. Kalau kita pasang tidak ada pemotongan kabel. Ya, apalagi itu kalau saya lihat begini tuh passive crossover-nya dimensinya kecil. Ya, kecil penempatannya gampang ya. Normally biasanya kan di area pintu ya. Iya, betul. Di area pintu. Dan saya sarankan tidak hanya ditempel tok, tapi gunakan misalnya skrup atau apa yang bisa kita lakukan untuk pemasangan di area pintu. Ya, karena memang dia ada tempat skrupnya nih. Gitu. Karena beberapa kali kita ada lihat juga ada pemasangannya yang cuma ditempel ya. Ya kebetulan kemarin saya ada bongkar mobil dan pemasangannya itu cuma ditempel dengan peredam gitu. Dan saya rasa itu tidak cukup profesional sih ya. Apalagi untuk sekelas nama besar Pioneer nih. Saya rasa butuh installer yang lebih berpengalaman dan bisa memasang ini sesuai dengan penempatannya. Apalagi Pioneer udah serius banget kan bikinnya sampai sedetail ini, masa masangnya masih sembarangan ya nggak? Oke, nah di sini kan juga kita dapat kabel tis nih, terus dapat baut-baut. Jadi memang dia udah siapin semuanya. Sampai ini busa loh. Ya, busanya disiapin. Saya rasa ini make sense, sangat make sense untuk pemasangan di mobil yang mana hari ini tuh garansi mobil itu banyak orang yang ketakutan gitu ya, hilang garansi mobilnya gara-gara audionya dibongkar-bongkar, dan ini saya rasa masuk akal. Nah, kalau kita ngomong untuk di pasar nih kok harganya masih masuk akal nggak? Saya rasa kalau harga relatif banget ya kalau harga, karena untuk sekelas Pioneer dengan brand Pioneer ini sendiri dengan perlengkapan yang dia kasih dari produknya ini, saya rasa make sense. Oke. Sekarang kita perbandingin antara V dan VR, mulai dari magnet. Oh, bentar dulu. Kalau ini kan sebenarnya kan V-nya gini nih. V ini kan under ya, artinya secara pasar itu dia adalah pasar medium. Kalau VR ini kan sebenarnya kan pasarnya memang pasar lebih high end ya. Nah,
satu yang menjadi yang utama di sini kan adalah dari ini. Oh, terminal. Bukan. Kalau kita ngomong adalah nomor satu, orang Indonesia suka banget tuh. Ini barang buatan mana? Made in mana? Gitu iya, betul. Gitu. Nah, kalau ini VR ini made in Jepang. Jadi ini benar-benar masih diproduksi di Jepang ya? Ya, mungkin saya harus belajar jadi orang Jepang dulu nih untuk bisa bikin speaker seperti ini gitu ya. Itu kalau kita orang Indonesia kan biasanya harus ke Surabaya dulu untuk bisa bikin speaker. Kalau di sini ya kita harus belajar sedikit lah dari orang Jepang. Pembuatannya sih bagus gitu ya, dibanding dengan seri V ini memang secara kelas dari fisiknya aja dia sudah tunjukin bahwa kelasnya beda. VR itu lebih tinggi daripada V series ya. Walaupun kalau kita ngomong mungkin komponen-komponen lainnya mungkin mirip ya, terminal mirip ya, betul kan? Tapi kelihatannya ini masih pakai ferrit dan ini sudah sepertinya pakai neodymium. Neodymium ya. Dan ini tercover juga. Tapi rangkanya kelihatannya sama. Rangkanya kelihatannya sama ya. Cuma ini rangkanya finishing aja yang beda. Ya, tapi rangkanya mirip-mirip banget sih. Mirip banget. Ya, cuman prinsipalnya saya suka sih. Kalau gayanya kali ini di Pioneer itu dengan gaya seperti ini bagus sih. Terus untuk bahan konusnya ini kelihatannya lapisannya adalah fiber, cenderung ke Kevlar. Ya, Kevlar ya. Betul ya. Tapi di belakang ada lapisan dari kertas. Oh iya, ya, ini biasa sama penguatannya aja juga. sih. Ya, ini biasa penguatannya aja. Tapi pengaruh besarnya nanti dari warna suara akan pengaruh besarnya dari konus. Jadi kelihatannya lebih cenderung Pioneer kali ini produksi barang ini tuh lebih cenderung pada dinamik. Jadi dinamikanya bagus biasanya untuk fiber ini. Kebetulan kemarin ada pemasangan di mobil Pajero ya. Fortuner. Pajero. Oh, Pajero ya. Kemarin Pajero ya. Nah, Pajero itu kemarin pemasangan ini dan hasilnya bagus sih saya bilang. Di tempat standar pun nggak ada masalah besar. Pemasangannya bisa mengikuti standar. Cuman memang ini tidak bisa dipakai ya. Oh iya, karena Mitsubishi belum. Mitsubishi kita pakainya ada spacer. Ring speaker memang khusus untuk Mitsubishi. Karena saya nggak suka potong-potong plat. Jadi untuk pemasangan ini pas dan banget. Sepertinya body dimensinya pun ini 6 ini. 6,5. Jadi pengukurannya kan sebenarnya kan mengukur dari sisi ini ya. Gitu ya. Jadi kalau secara fisik ini kelihatannya lebih ramping, lebih kecil karena sisi ini dipotong. Oke. Itu aja. Jadi lebih memudahkan installer juga sebenarnya ya. Dan ini suara mid bassnya bagus, kemarin udah pasang suara mid bassnya bagus, tweeternya bagus, nggak ada problem. Tapi saya rasa kecenderungan daripada suaranya lebih kepada suara area mid range. Mid range-nya menurut saya istimewa. Oh, ada vokal ya? Istimewa. Vokalnya itu istimewa lah. Berarti nggak perlu pakai 3-way dong? Saran saya untuk speaker V series ini dia tidak bisa dijadikan 3-way. Saran saya begitu ya. Karena gini, areal suara vokalnya itu memang kecenderungan dari mid bass dan kalau kita tambahkan 3-way di situ dia tidak akan cukup mumpuni di area bawah. Artinya di areal mid bassnya itu sendiri dia tidak cukup mumpuni. Berarti ini area suara mid bassnya lebih ke mid high ya? Betul, lebih ke area mid range. Jadi kalau saya bilang bermain di 2-way system ini speaker ini mumpuni banget. Apalagi memang kalau kita lihat dari pernak-perniknya ini memang dirancang khusus untuk OEM sih ya? Yes, gitu. Yes. Oke, sekarang kita ke Twitter nih. Kok ini kan kita lihat bahan dan perbandingan dimensi. Nah, biasanya normally kita itu di Indonesia banyak yang memakai bahan soft dome. Tapi ini kelihatannya dari Pioneer ini sendiri memakai bahan yang eksotis yang cenderung arahnya ke metal dome. Ya. Ini metal dome. Ini metal dome. Ini pun sama VR. Itu aluminium. Kalau dari sekilas kan kita lihat frekuensinya lebih cepat ya. Sebenarnya kan kecepatan di frekuensi tinggi kan memang harus cepat. Memang harus cepat. Tapi kemarin saya udah tes ini, ya alat saya sih nggak mencukupi kalau lihat dari spek ya. Lihat dari spek itu alat saya tidak mencukupi sampai dengan yang disebutkan di sana 100 kHz. Wow. Ya. Berarti itu yang disebut high res ya? Normally high res itu artinya adalah bisa bermain di atas 20.000. Oke, jadi tapi kan kita manusia kan tidak bisa mendengar sampai areal itu ya. Ya, betul. Gitu loh. Normally kita akan mendengarkan sampai di kisaran 20 ribuan lah. Tapi prinsip dasarnya kita bisa rasa dan saya rasa masuk akal dengan bahan dome, metal dome ini. Makanya saya bilang kenapa saya bilang ini adalah bahan dasar eksotis. Karena frekuensinya benar-benar bisa. Yes, tinggi tapi banget. yang mesti diperhatikan adalah pada saat memakai bahan dasar metal dome ini
dibutuhkan skill untuk bisa menaklukkan areal high frekuensi tinggi yang memang kecenderungannya lebih dinamis. Oke. Itu aja. Jadi installernya butuh lebih punya skill lah untuk setting atau tuning ya. Betul. Oke. Nah kalau kita membandingkan ini kalau untuk VR ini terkesan high end yang berasal dari generasi ODR-nya Pioneer. Ya, jadi zaman dulu itu mungkin kita sangat susah dapat barang Jepang dari Pioneer ini sendiri ya, karena mereka hanya jual untuk pasaran Jepang. Tapi untuk sekarang kelihatannya udah mulai dibuka untuk dunia, dan ini bahan dasar yang biasanya dari dulu saya lihat ini untuk bahan dasar di tipe ODR. Jadi kelihatannya masih dipertahankan oleh Pioneer lah. Nah ini untuk ini bahannya bahan apa ya? Bahan daripada case-nya sendiri? Case-nya sendiri plastik ya, normal ya kalau saya bilang ya. Plastik ya? Plastik. Tapi finishingnya bagus ya? Bagus. Kali ini sih Pioneer sih serius ya, kalau saya bilang serius banget. Nah cuman ini memang sangat susah untuk dipasang OEM nih. Kelemahannya dia. Nggak bisa ya? Jadi untuk tempat-tempat OEM seperti ini sangat-sangat berat. Karena dimensinya cukup besar. Makanya kalau saya lihat di sini memang di tipe VR ya. VR itu memang tidak didesain untuk OEM. Ya. Jadi nggak dapat kelengkapan seperti di tipe V atau kelihatan banget. Dia punya crossover juga gede-gede, gitu ya. Besar-besar dimensinya. Saya nanti baru kita akan bahas. Mungkin di sesi berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana saya akan lihat dari sisi passive crossover, terus parameter daripada speakernya, parameter speakernya gitu ya. Nanti kita tes seperti biasa ya. Secara tes parameternya seperti apa? Nah, tapi kalau melihat dari fisiknya ini sendiri, ini seharusnya frekuensi tingginya sih seharusnya bagus, tapi harus bisa di maintain, harus bisa ditaklukkan lah. Ya, jadi perhatikan kontrolnya ya, yang penting kontrolnya ya. Ya, mungkin kalau kita ngomong gampangnya butuh installer serius lah untuk bisa memasang seri VR ini. Dan sayang perlu angle nggak kok? Kalau udah apapun barangnya pasti butuh angle. Jadi sayang rasanya kalau misalnya barang sebagus ini terus dipasang sembarangan. Apalagi kalau kita ngeliat dari sisi harga juga cukup, maksudnya ya memang barang premium pasti harganya premium kan gitu kan. Yes. Jadi masangnya pun nggak bisa sembarangan. Ya. Oke. Nah, dibandingkan dengan seri V, seri V ini sepertinya kelanjutan daripada seri sebelumnya, yaitu Z series ya. Z series. Kelihatannya seperti itu sih. Karena kalau saya lihat gayanya Z series banget nih. Z series ini kebetulan dulu memang saya pernah turun sampai di kompetisi untuk Z series. Dan kebetulan waktu itu masih bisa dapat kalau saya nggak salah ingat di Icon. Oh bentar. Mobil Innova Reborn bukan? Yang turun 3 kelas, champion semua? Iya. Oh itu pakai ini ya? Pakai Z series. Jadi kalau saya lihat ini turunan daripada barang Z series di tipe sebelumnya dari Pioneer, dan bahan dasar daripada Twitternya ini pun sama nih. Oke. Bentuknya sepertinya mirip-mirip juga. Oke. Kayaknya Z series bahannya emang sama. Kayaknya lebih kecil gitu. Kurang lebih sama ya, sama. Ya? Nanti bisa ditunjukin kalau di katalognya ya. Gitu. Tapi ini kelihatannya sih turunannya dari Z series. Dan saya rasa ini make sense. Suaranya bagus. Saya udah buktikan bahwa dia bisa menjuarai 2 negara gitu ya kemarin. Dan kan kemarin head to head dengan Malaysia. Betul. Ya. Jadi so far harusnya sih ada kemiripan di situ. So far oke sih barang ini, tapi ini pintar sih bikinnya. Untuk OEM look pintar, buatnya pintar banget. Oke. Jadi kalau untuk seri V kita nggak punya problem banyak sebenarnya untuk dari sisi instalasi dan tuning ya. Nggak punya. Nah untuk di sisi VR nih kok. Mungkin bisa untuk dibagi. VR itu sebenarnya cuma punya satu problem kalau saya rasa, cuma di areal Twitternya ya besar ya dimensinya. Jadi kalau dimensi seperti ini pasti ya kita bisa OEM. Ya, pasti kita mungkin pilar atau ya ditaruh. Mungkin bisa OEM, tapi di mobil tertentu. Ya, biasanya, tapi saya nggak tahu ya. Untuk masalah suaranya saya belum buktikan. Biasanya kan sekarang banyak ini real dashboard tuh. Oh ya. Ya, mungkin dia bisa masuk. Oh ya. Cuman Corolla Cross kan masuk dashboard. Betul. Nah, cuman kita masih perhatikan bahwa
frekuensi tinggi ini punya masalah besar dengan pantulan kaca. Ya. Jadi itu yang tadi saya bilang, dibutuhkan skill daripada installernya sendiri yang mumpuni untuk bisa menaklukkan barang-barang semacam ini. Oke, seri VR sudah, seri V sudah. Ada lagi yang perlu kita jelasin mungkin? Nah, ini kan dapat sponsornya kan dari Pioneer nih. Oh, ini di endorse? Enggak. Oh, enggak di endorse. Tapi intinya adalah gini, ada barang-barang pendukung yang mungkin bisa disesuaikan dengan pemasangan produk Pioneer sendiri. Misalnya ada powernya ya. Power channel. Ini udah high res juga ya? Saya sih belum cek dan saya belum tes. Tapi kalau memang selama dia ada logo high res audio di situ, otomatis dia sudah certified dengan high res. Ya, jadi tinggal kita nanti bisa pelan-pelan kita bisa review kembali. Nah, ini ada satu pertanyaan nih kok. Mungkin teman-teman juga pernah tanya sama saya. Kalau misalkan kita ngomong high res secara Twitter kan itu 20 kilo atau 20.000 ke atas ya kan untuk high res. Nah, kalau misalkan subwoofer high res itu seperti apa penjelasannya? Oke. Sebenarnya kan kalau kita kecenderungan kita itu melihat high res system itu kan sebenarnya bukan hanya 20.000 top aja. Tapi sebenarnya secara format file yang digunakan pun akan berbeda. Ya. Gitu ya. File lagu ya. Ya. Jadi sebenarnya dia bukan hanya untuk 20.000 up, tapi semua secara dinamika lagunya itu sendiri itu berubah. Gitu. Jadi kita seperti ngebandingin antara MP3 dengan MP4 lah. Ya. Jadi atau kita ngomong filenya Apple AAC gitu ya, melawan MP3 dengan dua-duanya dengan bitrate yang paling tinggi dan kita bisa bandingin gitu. Nah, begitu kita dengar, oh ya, ternyata lagu yang sama suaranya beda ya. Nah, itu dari format filenya. Gitu. Berarti kalau untuk subwoofer tadi berarti penjelasannya kurang lebih seperti itu ya? Betul. Jadi bukan patokannya hanya 20.000 top gitu ya? Untuk sub itu sendiri sebenarnya kan kita melihat atau kita mendengar secara tekstur daripada suara bass. Ya. Dengan berbagai alat musik yang dibunyikan di situ yang kita dengar, kita mendapatkan hasil yang mesti bisa dibandingkan. Antara high res system dengan non high res system. Nah, non high res system ini bukan berarti jelek, enggak. Tapi kita butuh membuat detail-detail lebih mungkin untuk bisa membandingkan langsung dengan high res system. Nah, itu yang terkadang kalau kita di dunia kompetisi nih normally kita akan melihat itu sebagai satu perbandingan. Tapi tidak boleh dilihat, hanya boleh didengar. Jadi biar teman-teman juga paham yang nonton video ini kok. Karena kan kita memang tujuannya biar teman-teman banyak sekali soalnya pertanyaan tentang high res. Nah, terus kalau saya boleh tahu nih kok, ini kan Pioneer kan tertulis tuh flagship special edition. Apa sih kelebihan, maksudnya menurut Koko nih mungkin yang lebih tahu kelebihan dibandingin set series dulu. Dulu kan set series juga udah high res kan, kalau nggak salah. Iya, tapi kelihatannya agak berbeda. Makanya saya tadi bilang set series itu kan sebenarnya perbandingannya sekarang kan dengan V series. Gitu ya. Jadi makanya saya bilang ini kelihatannya Pioneer mengeluarkan seri VR ini untuk lebih terkesan kepada Jepang sudah mulai membuka diri lah, gitu ya, bahwa ini barang bisa dipakai di luar atau mungkin pengakuan dari satu negara kepada negara lain, di mana negara lain pun punya installer lebih baik. Itu aja. Nah, kalau kita tahu nih Pioneer lebih cenderung ke head unit. Sekarang kan merambah ke speaker. Menurut Koko, kedepannya pasarnya bagaimana? Nah, ini sebenarnya mirip nih dengan, dari tadi saya lihat handphone ya. Ini mirip dengan pertanyaan yang dititipin nih ke saya nih. Oh, dapat titipan kok? Dapat. Ada amplopnya? Nah, itu dia. Masalahnya amplopnya nggak dipakai. Ini pertanyaannya apa nih? Keistimewaan speaker high res dibanding dengan speaker lain. Sebenarnya speaker itu punya masing-masing keistimewaannya masing-masing nih. Kita nggak bisa bilang bahwa ini akan lebih baik atau lebih jelek gitu, enggak. Tapi apa yang membuat dia istimewa, sebagai installer kita harus bisa dikembangin di situlah. Pada saat tuning, pada saat pemasangan instalasi. Nah, itu dibutuhkan skill untuk bisa membuat apa sih yang bisa kita optimalkan dari speaker ini. Berarti kembali lagi sebenarnya bukan hanya produk yang bagus, tetapi juga harus skill dari installer juga. Betul. Jadi kita ambil contoh ya. Saya ambil contoh simple aja lah, simple. Contoh misalnya kita masang speaker nih. Kita masang speaker ya. Masang speaker di mobil.
Terus misalnya yang dipasang ini ke satu bidang yang tidak cukup solid. Nah, kalau misalnya kita ngomong bidang daripada pemasangan speaker ini di tempat yang tidak cukup solid, yang mana misalnya zaman-zaman sekarang ini banyak yang suka pakai papan MDF ya, dipotong gitu. Oh ya. Sebagus apapun papan MDF itu dipotong, dia akan kalah dari spacer yang berupa metal. Contoh misal aluminium, gitu ya. Jadi begitu barang sebagus ini nih, kita pasang di satu bidang yang tidak cukup solid, ya otomatis suaranya kemungkinannya itu akan kalah dari speaker yang pemasangannya lebih solid, dipasang lebih proper. Oke. Ya. Either itu MDF dibungkus dengan peredam pun I don't care, karena itu tidak membuat dia menjadi lebih kuat sebenarnya. Jadi buat saya itu butuh skill lah, butuh skill lebih. Bukan hanya tampilan di depan layar aja yang bisa membuat dia itu lebih baik, tapi memang benar harus dipasang dengan proper, gitu ya. Sayang aja kalau misalnya speaker macam gini itu dipasang tanpa instalasi yang proper. Itu aja. Ini boleh bocorin harga nggak ya? Kalau untuk harga kayaknya di online udah banyak deh ya. Ya, harga kelihatannya kalau saya lihat di sini harganya itu ini seharusnya di atas 14-an, di 15 kali ya. Ya. Kalau yang itu di bawah 10. Ini di bawah 10, di kisaran 8-an kali ya. Oke, 8-an. Saya rasa ini 1:2 kali. Kalau misalnya pasang V-series bisa pasang depan belakang gitu. Kalau ini bisa pasang depan aja. Ya. Oke, berarti udah cukup jelas kali ya kita jelasinnya. Cukup, ada yang mau ditambahkan? Cukup, nanti kita terus sesi duanya untuk masalah garansi nih, kok ini jadi pertanyaan yang dari dulu sebenarnya banyak pertanyaan ke konsumen tuh gini, kalau power itu kan pasti garansinya setahun, terus lain-lain head unit garansi setahun gitu kan. Nah, sedangkan speaker ini kan kalau kita tahu kan benda bergerak nih. Nah, garansinya sendiri bagaimana? Maksudnya garansi dari toko kita atau garansi dari pihak pionernya, apakah ada garansi? Ini based on experience lah ya sebenarnya. Apakah dalam satu kardus speaker ini memang punya kartu garansi atau tidak? Kan itu aja. Jadi mungkin ada importer atau pemegang merek yang memberikan garansi kepada speakernya. Oke. Ada juga yang enggak. Tapi setahu saya sebagian besar dari pemegang merek brand yang ada di Indonesia itu untuk speaker ini sendiri tidak punya garansi. Jadi tergantung dari pemakaian. Ya, jadi makanya kenapa saya agak neken ke bagaimana speaker ini terpasang dan proper. Dibutuhkan installer yang lebih punya pengalaman, lebih tahu bagaimana masang speaker. Gitu. Kalau untuk speaker, saya rasa overall mungkin 80-90% nggak akan berani memberikan garansi. Speaker dan subwoofer ya kayaknya. Iya, karena subwoofer kan sebenarnya kan speaker juga. Iya, gitu ya, cuma lebih besar aja. Iya, karena dia bergerak ya. Betul. Oke, cukup kok? Cukup. Oke. Saya rasa penjelasan kita tentang produk Pioneer ini udah cukup. Jadi saya tutup aja. Apabila suka dengan video-video dari Arduino Jakarta, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada masukan ya langsung aja di kolom komentar ya. Gitu aja ya. Oke, kita pamit dulu. I kill 'em all, feel a motherfucking impact.